Mungkin Anda pernah mendengar tentang Laut Mati yang ada di Yordania. Dan ternyata Indonesia juga memiliki laut dengan kadar garam yang 9 kali lebih tinggi dari laut pada umumnya. Hingga dijuluki sebagai Laut Matinya Indonesia. Ya, tangan terbentang aja ya. Oke. Tangan terbentang, tak kaki. Baik. Sambil ke sana. Relax aja. Sambil ke sana, relax saja. Oke, Tarik kita coba nafasnya ya. di dada. Simpen. Buka kakinya. Iya, relax saja. Tarik nafas di dada. Weh, bisa juga. Rupanya Pananda. Jadi jujur, aku sendiri awalnya juga nggak percaya ya, bisa ngapung semudah ini. Ya, pemirsa. Jadi emang beneran bisa ngapung kayak gini ya. Di sini, kita dapat mengapung dengan mudah tanpa harus takut tenggelam. Ya, Nias Utara memang menyimpan potensi alam yang indah dan menakjubkan. Inilah pesona keindahan Laut Mati Indonesia yang ada di Tureloto, Nias Utara. Saya memulai hari dari sebuah kota kecil bernama Lahewa. Kecamatan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang ada di Nias Utara. Selamat pagi pemirsa dari Lahewa ya, Adiba Homestay. Ya, kita lagi mau sarapan dulu. Setelah ini kita bakal explore ya keindahan salah satu alam pantai yang sangat terkenal di Nias Utara ini. Namanya Tureloto ya, ini adalah pantai yang juga cukup mempesona, tenang, tapi tidak menghanyutkan. Oh ya, ini adalah salah satu homestay yang sangat saya rekomendasikan jika Anda berkunjung ke Lahewa, Nias Utara. Oke, kita berangkat. Karena tempatnya bersih, nyaman, dan terjangkau. Oke, setelah selesai sarapan, kita langsung bergegas menuju pantai Tureloto. Saya sudah nggak sabar, ingin melihat secara langsung betapa magisnya Laut Mati Indonesia. Pantai Tureloto berada di desa Balai Fadorotuho, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Jika dari Gunung Sitoli, pantai ini berjarak sekitar 71 km. Dari Adiba Homestay, kita akan menempuh jarak sekitar 7 km dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 16 menit. Gimana? Anda sudah siap melihat keindahan Laut Matinya Indonesia? Wah, keren sekali ini. Wow, pemirsa, luar biasa ya ternyata. Ini pertama kali aku sampai ke sini. Benar-benar sesuatu yang beda dari tempat pantai dimanapun yang pernah aku datengin. Jadi nggak salah memang kalau ini dijuluki sebagai Laut Matinya Indonesia ya, karena emang setenang ini, nggak ada ombak sama sekali, apalagi sekarang kondisinya sepi. Dan makin buat aku secara pribadi ini suka tempat-tempat yang kayak gini. Selamat datang ya di Tureloto, Nias Utara. Wah, indah dan menenangkan sekali ya pemirsa. Saya merasa suasana di sini ini benar-benar sangat magis. Berbeda dari pantai-pantai lain pada umumnya. Hening, lautnya tenang, dan hampir tidak ada ombak. Air lautnya juga sangat jernih. Dan dari sini, kita bisa melihat karang-karang yang muncul ke permukaan laut, mirip seperti otak manusia. Pokoknya kalau datang ke sini, Anda akan merasakan suasana yang sangat berbeda. Lantas, apa yang membuat kawasan ini dijuluki sebagai Laut Mati? Dan sejak kapan Tureloto mulai dikenal?
Ya, pemirsa, kali ini kita mau ketemu dulu sama pegiat pariwisata di Tureloto Beach ya. Jadi ada Ama Helena dan Ama Helena ini juga membudidayakan rumput laut ya bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar. Jadi akan ada banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan nanti bareng sama Ama Helena. Yuk, kita ngobrol. Halo, selamat pagi Ama. Selamat datang di Pantai Tureloto. Sehat Ama? Ayo silakan duduk. Iya, iya. Wah, terima kasih Ama. Ternyata luar biasa, saya cukup takjub ya pertama kali nyampe, Ama nggak nyangka sebegini tenang dan nyamannya, walaupun tadi ini pantai ya kita bilang, Ama. Jadi emang bener ya, Ama, kalau orang-orang bilang ini adalah laut matinya Indonesia yang ada di Nias Utara. Iya, iya Nanda. Iya, orang sering bilang ini laut matinya Indonesia ya, selain Yordania. Oke. Kenapa orang kalau snorkeling di sini lebih mudah, artinya mengapung. Iya, Gitu ya, mengapung dia. Daya Karena apungnya lebih tinggi, kadar garamnya tinggi. Kadar garam di Laut Mati Tureloto mencapai 33,7% atau 9 kali lebih tinggi dari kadar garam di laut pada umumnya yang hanya memiliki kandungan sekitar 3,5%. berarti emang laut mati itu karakteristiknya seperti itu ya, Ama ya? Iya. Kadar garamnya tinggi. Iya. Kalau dibandingin sama laut pada umumnya nih, atau di tempat yang bukan di Tureloto, gimana emangnya, Ama? Ya, di sini ada beberapa yang sudah mencoba. Mereka bisa tidur ya di permukaan air laut, tapi tidak tenggelam. Ya. Bisa Jadi- baca koran juga, baca majalah, tidak tenggelam. Tanpa bantuan apapun? Ya, snorkelingnya untuk melihat-lihat keindahan bawah laut lebih mudah. Wow, Gitu. wow, wow. Punya daya apung yang lebih tinggi. Di sini tuh katanya walaupun laut mati, tapi masih ada kehidupan di bawah lautnya, masih ada ikan. Beda dengan di Yordania yang memang sama sekali nggak bisa dihidupi apapun ya. Gimana, Ama? Ya, itulah Nanda. Makanya banyak orang datang ke utara, ke Kecamatan Laheba, ke Pantai Tureloto ini untuk snorkeling. Cara lautnya. Ayo kita lihat-lihat sana. Yuk. Wah, boleh. Kita langsung ke sana ya, Ama ya. Oke, berarti kalau untuk Tureloto sendiri ini, kalau mulai dikenal sama orang-orang banyak gitu ya, Ama, ini mulai kapan, Ama, pantai ini dikenal? Pasca gempa 28 Maret tahun 2005. Hmm, Sejak itu daratan naik iya. 300 meter. Untuk di sini 300 meter dari pinggir jalan raya besar, daratan naik. Oke. Nah, sehingga di tengah laut itu ada gugusan karang dan batu otak atau karang tadinya di dasar laut pada naik semua, up semua. Jadi kita bisa menikmatinya sekarang di pinggir laut, keindahan bawah laut itu. Oh. Ya begitu dia. Koralnya bisa kita nikmati saat ini. Jadi justru triggernya Tureloto ini adanya sebelum 2005 ya? Iya, Setelah 2005 ya, Ama ya? Jadi keperwisataannya ini pasca gempa ini. Oh. Ya ini berkah ini. Di Luar lokasi biasa. kita ini berkah. Mhm. Ya, pasca gempa, tsunami di Aceh, pasca tsunami, di gempa 28 Maret, Mhm. keindahan bawah laut kita bisa nikmati sekarang di daratan. Ya. Nah, ini batu otak semuanya. Ini adalah tadinya di dasar laut. Di dasar laut. Ya. Jadi memang nggak ada ini. Kita ngopi atau warung di sini semua nggak ada sebelum gempa. Kita ini semua di dasar laut. di dasar laut. Di dasar Ini laut. setinggi apa kalau dulu nih mungkin Ini kira-kira? sampai 3 meter, 4 meter, 5 meter. Wah. Ya gitu ya. 7 meter pun. Iya. Di sana ada peser timbul Pulau Cinta, di sana ada peser timbul Pulau Bahagia. Oke. Ya ini pengunjung nggak bisa datang ke sana selain naik kapal. Mhm. Jadi ini asik sekali untuk snorkeling, scuba diving. Di sinilah pusatnya untuk berenang-berenang karena daya apungnya lebih tinggi. Iya, Ya. ya. Dan Luar tidak ada biasa. pembuangan yang ke laut di sini. Dan masih sangat terjaga ya Terjaga. pantainya. Masih belum, ya. Pantai Tureloto masih sangat terjaga keasriannya. Memiliki kadar garam yang tinggi, tidak tercampur dengan air tawar, dan terlindungi dari ombak yang besar. Menjadikannya kawasan yang sempurna untuk membudidayakan rumput laut. Inilah yang dilakukan oleh komunitas konservasi Laut Indah Lestari sejak tahun 2019. Masyarakat Tureloto kini memiliki sumber penghasilan lain, yaitu dari sektor pariwisata hingga budidaya rumput laut. Oh iya Nanda, iya ada yang lebih hebat juga lagi di sini karena lautnya sangat bersih, sangat bagus. Ya. Rumput laut hidup di sini loh. Ayo kita lihat di sana. Wah, Ya, serius di sini, sama? Ya, di sini masyarakat di sini punya pendapatan alternatif. Di Kepulauan Nias sendiri hanya ada 2 lokasi budidaya rumput laut. Pertama di Tureloto Nias Utara dan kedua di Pulau Telo Nias Selatan. Nah, oke ini dia Nanda. Ini Ah. pengeringan ini ya. Aha. Budidaya rumput laut kita di Pantai Tureloto ya Mhm. pendapatan alternatif
nelayan di sini, ibu-ibu nih yang lebih sering ini berpartisipasi di sini. Luar biasa. Jadi ini lagi proses pengeringan ini. Ini udah dikeringkan ya, Ama ya? Lagi proses pengeringan selama 3 hari ini. Iya. Jadi warnanya itu jadi seperti ini ya, Ama ya? Ada yang warna putih, ada yang warna coklat juga ya. Jadi masih agak-agak basah ini. Baik, berarti ini nanti dikeringkan, kemudian nanti udah siap untuk dikirim, diekspor. Diekspor? Iya. Wow. Tapi kita bisa lihat juga nggak sih, Ama, nanti di habitatnya si rumput laut ini langsung mungkin? Bisa ya? Karena kejernihan atau lautnya masih bersih, masih sangat bagus. Rumput laut hidup dengan baik di sini. Ya. Jadi sebenarnya ini tempat yang sangat potensial untuk kita bisa mengembangkan lebih lagi budidaya rumput laut ini sebenarnya. Saat ini terdapat sekitar 70 orang masyarakat Turiloto yang turut membudidayakan rumput laut. Dalam sebulan, masyarakat Turiloto bisa menghasilkan sekitar 75.000 kg rumput laut atau sekitar 2 ton rumput laut kering. Di mana 1 kg rumput laut kering ini dihargai sekitar 10.000 hingga 12.000 rupiah. Jadi kalau untuk tempat pembudidayaan ini kita ada berapa lokasi kalau di sini sekarang? Ada beberapa lokasi, tetapi ini hanya sebagai lokasi di depan ini pusat edukasi saja. Kalau ada para pengunjung mau melihat seperti apa sih budidaya rumput laut, kami ajak ke sini. Tetapi lokasi yang lebih banyaknya lagi di sebelah sana. Ada hektar di sana, beberapa hektar. Wow, hektar ya, Ama ya? Nanti kita bisa lihat. Bisa lihat, Ama ya? Oke. Rumput laut bagaimana sih kehidupannya di bawah laut ya? Iya. Wah, menarik sekali. Ama Helena juga menyediakan jasa untuk berbagai atraksi wisata bahari. Mulai dari perahu mesin untuk berkeliling, banana boat, paket snorkeling, scuba diving, dan kano. Setelah mendengar tentang pesona dan keindahan Turiloto, laut matinya Indonesia, sekarang saatnya kita buktikan sendiri. Oke, pemirsa, ini peralatan snorkelingnya juga udah siap diletakin sama Ama. Dan sekarang saya mau ganti baju dulu dan setelah itu kita langsung snorkeling. Ya, pemirsa, kita udah siap ya. Dan kali ini Ama juga udah ready ya, Ama? Ya, untuk kita bisa go. Dan sekarang kita juga udah barengan sama teman-temannya kita nih, pemirsa, yang mau aku perkenalin. Ada ada Gracia B dan juga ada Ko Wisely ya. Jadi kalau pemirsa ingat, kemarin ini dua-duanya adalah teman-teman kita juga. Ya, Ko ya. Gimana kabarnya, Ko? Sehat? Sehat. Kita ketemu di mana ya kemarin ya? Kita ketemunya di Warung Harmoni dong. Dan juga Gracia kalau kemarin kita sempat liputan bareng ya, Gracia soal zoo ya, zaman pandemi dulu. Dan hari ini kita reunian bareng ya. Untuk nanti persiapan ini ya. Wah, senang sekali. Akhirnya saya bisa sampai ke destinasi yang udah sejak lama masuk dalam wishlist perjalanan saya. Dan benar yang orang-orang bilang, laut matinya Indonesia ini begitu memukau. Oke. Laut birunya menenangkan dan kejernihan airnya sulit dipercaya. Menakjubkan. Seperti yang Anda lihat tadi ya, sepanjang pesisir pantai Turiloto, airnya sangat tenang, hampir tidak ada ombak. Dan kita sudah sampai di pagar laut alami yang oleh masyarakat setempat ini diberi nama Pulau Cinta. Ya, pemirsa, kita udah sampai di pulau. Kalau yang ini tuh masyarakat sini tuh bilangnya Pulau Cinta ya. Kita mau lihat, di cuma ada pasir doang di tengah-tengah laut seperti ini. Ya, kita lihat keindahannya. Pulau ini punya keunikan tersendiri. Memiliki pasir putih yang bersih, dikelilingi dengan karang yang punya karakteristik unik. Lihat, indah sekali ya pemirsa. Oke, pemirsa, kita udah nyampe di Pasir Timbul Pulau Cinta. Pasir Timbul Pulau Cinta. Luar biasa indah kali ya. Kalau tadi Anda sempat melihat drone-nya kayak apa, bening, jernih sekali ya, Pak. Yap. Luar biasa. Dan kali ini kita mau ngebuktiin ya, kalau Bapak bilang tadi, gimana kita bisa dengan mudah ngapung di sini. Iya. Kita laut langsung coba. matinya Indonesia. Wah. Kita uji nanti. Di mana? Di sana, bisa? Yuk, let's go. Oke. Karena kadar garamnya 9 kali lipat lebih tinggi dari air laut pada umumnya, katanya di sini kita akan sangat mudah mengapung. Saya mulai ya. Boleh ya?
Nanda, saya mulai. Ya. Ya luar biasa ya pemirsa. Jadi kalau dilihat tuh Ama sangat mudah sekali, bahkan di tempat yang cukup dangkal kayak gini cuman selutut itu udah bisa ngapung. Ya ini karena air garamnya kandungannya yang cukup tinggi ya di Laut Mati Nias Utara ini. Luar biasa. Hei, nyantai amat ya Ama ya. Ya, bisa sambil tidur. Sambil tidur. Oke, sekarang giliran saya yang cobain ya. Silakan, Ini silakan. bener nggak? Nanti jangan-jangan Ama ada pelampungnya. Gimana tadi? Tangan terbentang aja ya dulu. Oke. Tangan terbentang, tak kaki juga terbentang. Dan ini dia, Moment of Truth, Tureloto, Laut Mati Indonesia. Buka kakinya. Iya, rileks saja, tarik napas di dada. Weh, bisa juga. Rupanya Pananda. Jadi jujur, aku sendiri awalnya juga nggak percaya ya, bisa ngapung semudah ini. Ya, pemirsa. Jadi emang beneran bisa ngapung kayak gini ya. Bahkan bisa sampai gini. Ini asli beneran ngapung. Walaupun kita nggak jago berenang ya, tapi kita tetap bisa ngapung dengan mudah nih pemirsa. Jadi sudah terbukti ya, ngapung di Laut Mati Tureloto emang semudah itu. Dan sekarang giliran Anda yang harus nyobain langsung. Karena sangat dangkal, jadi ini udah mulai keruh karena kita tadi udah main-main ya Pak. Nanti tungguin, dia akan semakin jernih dan kita akan coba lagi nanti untuk ngapung. It's okay. Ini tempat masih luas, di sana juga bisa ngapung, di sini bisa ngapung, bisa. Luar biasa ya Pak. Iya. Indah sekali nih kampungnya Ama ini. Terima kasih, ini anugerah dari yang di atas. Wah, luar biasa. Setelah puas ngambang di Laut Matinya Indonesia, kita mau lanjut menikmati keindahan bawah Laut Nias Utara. Ya, pemirsa kita udah siap buat Snorkeling. kita snorkeling daerah mana? Ama? Sebelah sana. Sebelah sana. Kanan. Ya. Kok? Oke? Oke, Let's ayo. go. Ya. Untuk bisa snorkeling, kita berempat harus berjalan dulu, melewati karang-karang yang muncul di permukaan pasca gempa Nias tahun 2005. Sebuah fenomena alam yang membawa keberkahan tersendiri bagi masyarakat setempat. Setelah sampai di spot snorkeling, Ama Helena ini memberikan penjelasan tentang peralatan dan juga titik-titik aman untuk snorkeling. Buka aja bagian bawahnya, tekan di atasnya, atau begini saja, nggak usah dibuka, tekan, tiup pakai hidung 3 kali, 1, 2, maka airnya embunnya bersih, airnya keluar. Gimana guys? Ready? Ya. Ya. Kita coba pasang ya. Saat kacamata selam terpasang, snorkel menjadi alat bantu nafas dari mulut. Saya melihat satu lagi keindahan dan juga keajaiban pantai Tureloto. Dari begitu banyak spot snorkeling yang pernah saya jelajahi, mungkin ini adalah salah satu hutan bawah laut terindah yang pernah saya temui sejauh ini. Menakjubkan. Ya, walaupun kamera yang saya gunakan kali ini kurang bisa ya mencitrakan keindahan bawah laut Tureloto dengan baik. Tapi jika Anda berkenan, saya bisa bantu deskripsikan. Ya, seperti yang Anda lihat, air lautnya ini super jernih, sebening kaca pemirsa. Bentukan karang-karang indah ini juga memiliki keunikan tersendiri. Masih sangat terjaga keasliannya. Karang ini menjadi rumah yang nyaman bagi ikan-ikan kecil yang berwarna-warni. Semuanya menyatu dan menjadikan hutan bawah laut Tureloto begitu mempesona. Wah, seru sekali pemirsa. Jadi tadi kita udah snorkeling di luar pagar alam nih Laut Mati Tureloto ini. Di dalam itu batu dan karang-karangnya itu besar-besar indah sekali. Terus ada banyak ikan. Pokoknya ini kayak kita nonton pertunjukan alam bawah laut yang top punya Tureloto. Selain keunikan laut matinya, Tureloto juga punya potensi alam yang cukup besar. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat secara langsung lokasi budidaya rumput laut seluas 2 hektar
yang dikelola oleh Ama Helena dan Komunitas Konservasi Laut Indah Lestari. Tapi sebelumnya ada yang tahu nggak apa yang membuat Tureloto ini menjadi tempat yang tepat untuk budidaya rumput laut? Pertama, dari sisi kualitas air. Tingkat salinitas atau kadar garam di perairan Tureloto ini sangat ideal untuk budidaya rumput laut. Airnya bersih, bebas dari pencemaran, dan juga tidak tercampur dengan air sungai ataupun muara. Kedua, dari kondisi hidrooseanografi. Arus dan gelombang yang cenderung sedang memberikan sirkulasi nutrisi dan oksigen yang stabil. Ditambah lagi kedalaman serta tingkat kecerahan air yang baik, membuat proses fotosintesis rumput laut berlangsung optimal. Tadi yang udah dijemur tuh kan warnanya Udah, putih ya, aman. pemirsa. Jadi ini dia yang baru diangkat dari laut, warnanya hijau, cantik sekali. Dan sebenarnya ini bisa dicobain nih kalau mau dicobain. Udah bisa ya Pak? Dan kita mau cobain rasanya yang baru aja dipanen. Kenyal gitu. Kayak rasa rumput sih ya, memang makanya namanya rumput laut. Asin. Di sini mereka melakukan pembudidayaan rumput laut dengan metode lepas dasar atau off bottom, di mana budidaya dilakukan menggunakan tali panjang yang dikaitkan pada patok-patok di dasar perairan. Ready? Tali-tali ini kemudian dikaitkan dengan bibit rumput laut sehingga bibit dapat tumbuh secara optimal di dalam air. Metode ini digunakan karena cukup sederhana, efisien, dan terbukti memberikan hasil panen yang baik di perairan Tureloto. Ama Helena juga bilang, budidaya rumput laut di Tureloto ini memiliki prospek yang sangat baik ke depannya. Mulai dari ketersediaan lahan yang cukup memadai, hingga tingginya permintaan pasar terhadap rumput laut. Hah, senang sekali ya rasanya bisa melakukan perjalanan seru seperti ini. Melihat dan menikmati kekayaan alam Indonesia yang luar biasa sambil mendapatkan banyak wawasan berharga. Semoga pariwisata di Tureloto ini bisa terus maju ya, seiring dengan berkembangnya sektor kelautan dan perikanan yang memiliki potensi besar. Saya Nanda Prima. Sampai jumpa di perjalanan penuh makna selanjutnya.